Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang rasanya bisa kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025, saya ingin menginformasikan bahwa Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini. Vantage juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik mencoba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Kemudian kabar baiknya kita juga telah menghadirkan segmen baru di channel ini, yaitu segmen strategi trading. Kita akan membahas strategi trading yang bisa membantu teman-teman agar menjadi trader yang konsisten profit. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru. Terima kasih teman-teman telah mendukung channel Vantage Markets Indonesia. Yuk kita mulai saja mapping dan analisisnya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu ya analisa dan mapping yang sudah kita buat di video hari Rabu minggu lalu tanggal 12 Februari tahun 2025. Nah, di video minggu lalu saya bilang untuk pergerakan harga di gold ya, kemungkinan besar gold tidak akan mencapai harga $3.000 ya. Alasannya apa? Alasannya teman-teman bisa nonton aja ya di video minggu lalu ya. Itu saya udah jelasin panjang lebar ya di sana. Jadi kemungkinan besar gold tidak akan mencapai $3.000 di tahun ini. Dan saya bilang juga arah pergerakan harganya masih cenderung naik sebetulnya. Jadi teman-teman bisa melakukan opsi buy di support ini ya, atau di support bawahnya, atau paling jauh di demand area ini. Dan buat teman-teman yang saya bilang kalau mau cari opsi sell bisa di supply areanya ya teman-teman. Dan mapping kita masih bekerja dengan sangat baik ya teman-teman. Ketika harga gold bergerak naik di supply area sini ya, dia sempat mantul-mantul di lower areanya ya, 81 pip, 147 pip. Kemudian di upper area sideway-nya dia mantulnya cukup drastis ya, sekitar hampir 600 pip ya. Dan semoga teman-teman yang nonton videonya dan memang entry sell di supply area ini sudah berakhir dengan profit tentunya ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk mapping dan analisis gold untuk satu minggu ke depan? Oke, saya gambar dulu ya mappingnya teman-teman, nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Oke teman-teman, saya sudah gambar mapping area supply dan demand-nya. Jadi mari kita analisa bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu saya mau sharing dulu mengenai berita-berita yang akan rilis di minggu ini ya teman-teman ya. Di hari Kamis besok ya teman-teman, dini hari ya, sekitar jam 2 pagi ini ada FOMC meeting minutes ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan karena biasanya setelah minutes ini pergerakan harga akan bergerak fluktuatif ya, terutama gold juga biasanya terkena dampaknya ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sama-sama ya, newsnya besok pagi jam 2. Kemudian di hari Kamis jam setengah 9 malam ada unemployment claims ya, previous 213.000 orang dan forecastnya diprediksi meningkat di 214.000 orang. Artinya klaim pengangguran kalau ini hasilnya meningkat, maka kemungkinan ini bad news ya teman-teman ya. Kalau meningkat maka harga gold mungkin bisa mencoba untuk bergerak naik lagi ya. Tapi biasanya news unemployment claims tidak terlalu signifikan ya di harga gold. Kemudian di hari Jumat ini harus kita perhatikan lagi jam 9.45 malam ya teman-teman, ada news flash manufacturing PMI ya. Ini diprediksi forecastnya sama ya, 51,2. Kalau nanti hasilnya bisa di atas 50 dan bisa di atas 51,2, itu artinya good news ya buat ekonomi Amerika ya, karena sektor manufakturnya masih ekspansi ya teman-teman. Maka kemungkinan harga gold bisa bergerak turun dulu ya, artinya US dollar bisa menguat ya teman-teman ya. Begitu juga di sini ada flash service PMI ya, ini di sektor jasa. Ini diprediksi juga meningkat. Ini kalau hasil newsnya bagus, maka mungkin US dollar bisa menguat dulu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya, news-news ini di minggu ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke chart ya.
Untuk saat ini harga berada di supply areanya ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau mencari sell, ini timing yang juga masih oke sih, dengan stop loss kalau harga breakout bermain di atas 2942,54 ya teman-teman ya. Jadi kalau saya mau bilang gold ya untuk kondisinya saat ini arah trennya sebetulnya masih naik ya, masih naiknya, tapi gold ini dia sideways dengan range yang cukup lebar ya. Jadi kira-kira range sideways-nya dari high sini ya 2942,54 sampai sideways sampai low sini ya teman-teman ya di 2864,24. Jadi gold sementara hanya bermain sideways sebesar ini ya teman-teman. Dan sekarang harga sedang ada di upper area sideways-nya ya. Jadi ini adalah opsi yang menarik kalau teman-teman mau cari sell ya, karena stop loss-nya jelas dan terukur ya teman-teman di kalau harga breakout 2942 ya. Nah, kalau mau cari buy gimana? Nah, kalau mau cari buy sebetulnya buy terbaik itu di demand area di sini ya. Jadi kalau harga gold turun ke area demand ini, teman-teman bisa mencari buy ya demand area di kisaran 2877,19 sampai 2864,24 ya. Jadi kalau buy sedekat mungkin dengan area ini stop loss-nya maka sangat terukur kalau harga breakout di bawah 2864,24 ya. Nah, mungkin ada yang tanya juga, terus kalau harga gold ada di upper gini tapi saya mau buy gimana gitu ya. Sebetulnya nggak ada masalah juga ya, cuman intinya mau buy atau sell dimanapun kita harus punya stop loss yang logis ya teman-teman ya, yang dimana kalau itu break itu sangat logis bisa dijadikan acuan stop loss, atau mungkin punya area cut loss yang logis. Nah, kalau teman-teman mau buy sekarang maka area yang paling logis untuk dijadikan pijakan stop loss ya di sini teman-teman ya. Saya ganti warna yang lain ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ini saya pakai area demand minor ya. Nah, ini kalau teman-teman mau scalpingan ya, kalau dia turun sini bisa buy. Nanti kalau dia breakout ke bawah sini ya teman-teman harus cut loss ya. Nah, di sini ya teman-teman. Tapi di sini juga ada demand area lagi ya di sini ya. Ini kira-kira seginilah. Nah, ini ada dua demand area ya, ini yang bisa dimanfaatkan untuk open posisi buy ya teman. Ini ada dua demand areanya kelihatan jelas. Nah, ini supply areanya. Jadi kalau teman-teman mau cari opsi buy ya sebaiknya nunggu turun dulu di demand area ini atau di demand area yang bawahnya lagi ya. Ini demand area time frame 30 menit ya. Ini kisaran range demand areanya ini di kisaran 2915 sampai 2906. Kemudian demand area selanjutnya ada di 2893 sampai 2903 ya. Jadi teman-teman catat ya, atau teman-teman gambar di chartnya, ini demand areanya. Nah, terus kan di video sebelumnya saya bilang kalau harga gold kemungkinan besar nggak akan mencapai $3.000 ya. Alasannya apa? Nah, teman-teman bisa nonton aja di video sebelumnya ya. Itu alasannya saya melihat siklus tahunan ya di beberapa tahun sebelumnya ya. Pada saat harga gold mau mencapai $2.000 dan ternyata harga gold nggak pernah sampai $2.000, padahal udah tinggal sedikit lagi ya, harga gold tuh udah di $1.900 ya. Nah, ini kasusnya juga sama. Ini pertama kali dia mau menyentuh $3.000 dan dan sekarang harga gold udah tinggal dikit lagi nih, udah di $2.900 ya, kurang $100 lagi. Dan mungkin orang-orang berharap harga gold akan nyentuh level $3.000. Nah, biasanya kalau orang-orang udah berharap menyentuh 3.000 itu nggak akan pernah tersentuh ya sampai di kemudian hari ya. Ini saya kasih spill sedikit aja dulu deh yang kemarin itu ya. Nah, ini di sini ya, mana $2.000 di time frame monthly teman-teman. Nah, ini di sini. Nah, ketika harga gold naik kenceng ya dari kisaran $600 sampai ini mendekati $2.000, kurang $100 lagi, ini nggak akan pernah sampai ya. Sampai nanti dia baru bisa touch $2.000 itu beberapa tahun setelahnya teman-teman. 2011 ini pertama kali nyampe di 2020, 9 tahun kemudian baru nyampe ya teman-teman di $2.000. Nah, ini
juga mungkin kasusnya sama ya. Ini bentar ya, gambarnya kecoret-coret. Nah ini kan pertama kali dia naik ya teman-teman nih, dari bawah sini 2000-an dolar menuju ke 3000 dolar ya untuk pertama kalinya. Dan mungkin kalau kita lihat cycle-nya seperti itu, bisa jadi nggak akan nyampe ke 3000 dolar ya kalau siklusnya sama ya. Mungkin dalam waktu dekat akan sideways aja di sini, tapi lama-lama nanti dia bisa harga emas bisa koreksi lebih dalam lagi, baru nanti mencapai 3000 dolarnya mungkin di beberapa tahun kemudian ya. Itu menurut analisis saya ya teman-teman ya. Tapi nanti mari kita lihat bareng-bareng aja seperti apa harga gold di kemudian hari ya. Namanya juga analisa, mungkin analisa saya bisa benar, juga mungkin bisa salah ya. Tapi saya udah kasih alasan yang menurut saya masuk akal kenapa gold nggak bisa nyampe ke 3000 dolar di tahun ini teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu aja ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta klik tombol like-nya untuk video ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Subscribe juga channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye guys. Thank you.